Kembali lagi kita bersama di dalam program pemahaman Alkitab Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga. Kali ini kita akan ber-PA dengan tema peringatan Tuhan dari bacaan 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan melanjutkan PA kita dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari yang selalu baru Engkau berikan bagi kami. Kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi kami tidak kami sia-siakan. Oleh karena itu kami mensyukuri akan hal itu. Kami mau berdoa kiranya Tuhan menyertai kami semua, sehingga apa yang kami pelajari boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini, terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita semua. Saya akan memberikan pengantar singkat bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kalimat yang pernah kita dengar dan tidak asing lagi. Saya kira Bapak Ibu pun pernah mengalaminya. Ada kalimat yang berbunyi demikian: sudah diingatkan atau sudah diperingati, masih ngeyel. Kalimat ini sering kali kita dengar ketika masih kanak-kanak. Contoh, ada hujan, kita bermain air hujan sehingga malamnya kita menjadi sakit. Padahal ketika hujan, orang tua sudah memperingati kita supaya jangan main hujan karena malam kita akan panas dan sebagainya. Hal ini membuat kita sadar bahwa kita tahu apa yang diperingatkan itu baik adanya untuk kehidupan kita. Keengganan kita untuk mendengarkan peringatan itu membuat kita terjerumus di dalam suatu tindakan yang tidak baik. Hal ini juga diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam bacaan kita pada saat ini, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nah, apa saja kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka? Kita akan melihatnya satu persatu dalam bacaan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka ketika dipimpin Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka tidak meresponi penyertaan Allah dengan baik. Allah menyertai mereka digambarkan seperti awan dan mereka dilindungi seperti di bawah gunung. Mereka pun diberi makan makanan rohani, makanan mana, dan juga minum dari air batu karang. Dan mereka pun banyak mendapat mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi cara mereka meresponinya tidak baik, sehingga Tuhan memusnahkan sebagian besar dari mereka di padang gurun. Dan di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13, Paulus memperingatkan jemaat di Korintus tentang apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Yang pertama, tentang penyembahan berhala. Di ayat yang ke-7 berbunyi, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini mengacu kepada perbuatan nenek moyang mereka yang menyembah lembu emas. Pada saat itu mereka mempersembahkan korban, kemudian mereka berpesta pora dan memakan makanan-makanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pada jemaat di Korintus, mungkin saja mereka tidak tergoda untuk menyembah berhala, tetapi mereka bisa saja tergoda untuk ikut makan dan minum dari persembahan kepada berhala, kemudian mereka turut berpesta pora dengan orang-orang di Korintus. Yang kedua, tentang percabulan. Di ayat yang ke-8 berbunyi, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Mereka juga tergoda untuk melakukan percabulan. Pada zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel melakukan percabulan. Tidak semua orang, namun ada sebagian orang melakukan percabulan dengan orang atau bangsa penyembah berhala. Nah, jemaat di Korintus, mereka pun tergoda untuk melakukan percabulan, karena ada satu kuil yang disediakan
dan di dalamnya terdapat banyak sekali perempuan untuk melakukan percabulan demi menghormati Dewi Venus. Dan yang ketiga, mencobai Tuhan. Di dalam Bilangan 2 ayat 5 di situ dikatakan, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Pada situasi ini, umat Israel menentang penyertaan Allah. Mereka bersungut-sungut dan bahkan mereka mencemari apa yang sudah mereka makan, yaitu makanan mana. Padahal Allah sendiri yang mengirim mana untuk mereka. Bahkan mereka pun ingin menggantikan sosok Musa yang diurapi Allah untuk memimpin mereka. Nah, jemaat di Korintus pun demikian. Mereka bersungut-sungut terhadap apa yang mereka alami. Mereka pun cenderung untuk tidak menghargai Paulus sebagai rasul, dan juga mereka meragukan penyertaan Kristus, sehingga mereka lebih cenderung untuk mendengarkan guru-guru yang menyenangkan hati mereka. Dan yang keempat, bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut kepada Allah ketika dalam posisi tertekan dan Musa menjadi sasaran. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu hampir serupa dengan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Ketika dalam tekanan atau kesukaran, jemaat di Korintus pun bersungut-sungut, dan mereka merasa bahwa penyertaan Allah tidak sempurna dalam hidup mereka. Paulus memperingati jemaat di Korintus supaya tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sebab jika mereka mengulangi kesalahan-kesalahan itu, maka harga yang harus dibayar adalah mahal, yakni dibinasakan. Oleh karena itu, berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Di ayat yang ke-13, di situ dikatakan, "Akan tetapi pencobaan-pencobaan yang dihadapi dalam pencobaan adalah pencobaan biasa, karena tidak akan melebihi kekuatan manusia." Mengapa dikatakan pencobaan biasa? Karena Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ia tidak akan membiarkan kita untuk dicobai melebihi dari kekuatan kita. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Yang pertama, mengikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah dan tekanan. Dan yang kedua, mengikut Tuhan bukan berarti godaan akan hilang. Dan yang ketiga, mengikut Tuhan adalah belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri sendiri. Dan yang keempat, Tuhan tidak akan membiarkan kita larut di dalam pencobaan, melainkan Ia memberikan jalan keluar bagi kita. Demikian pengantar singkat dari bacaan kita hari ini, dan video ini akan kita share di grup WA Info GKI Tegalrejo agar dapat ditanggapi bersama. Selamat ber-PA, Tuhan Yesus memberkati.